Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Kantor Cabang Digital. Salam berkreasi. Teman-teman, seperti biasa ada di toko dan ini jam setengah 8 pagi. Kita akan mulai pagi-pagi karena hari ini gue akan ngajak kalian untuk produksi kaos. Nggak banyak, sekitar 6 atau 8 piece lah gitu. Jadi ini adalah repeat order dari orderan sebelumnya yang bikin kaos Patagonia kalau teman-teman ingat. Dan oh ya, gue mau sedikit ngasih informasi, mungkin di beberapa hari atau minggu atau bahkan 1 bulan ke depan kalian bakal jarang lihat si Om Rapi ya, karena Om Rapi lagi gue tugaskan di tugas yang lain. Jadi alhamdulillah ya gue dan istri memulai usaha yang baru dan kita masih coba-coba untuk apa ya, menjajaki, dan karena kita belum berani untuk ngambil karyawan yang baru, jadi kita nyoba untuk nawarin ke Raffi dan dia mau untuk nambahin kerjaannya gitu kurang lebih teman-teman. Tapi tetap Om Raffi datang ke sini hanya beberapa jam, setelah itu baru nanti ngebantuin di tempat baru yang satu lagi itu. Pokoknya itu deh teman-teman. Nah, usahanya apa, jenis usahanya apa yang lagi gua jalanin mungkin nanti bakal gua ceritain di video khusus kali ya. Mungkin sekarang kita akan fokus lagi ke video produksi hari ini. Dan gua akan ngasih lihat ke kalian desainnya mungkin seperti apa, gambarannya seperti apa. Yuk kita langsung ke komputer. Oke, jadi untuk desainnya seperti ini. Mungkin ini teman-teman masih ingat gue pernah bikin video yang persis seperti ini. Nah, desainnya kayak gini, cuma bedanya yang kita bikin sekarang adalah lengan pendek ya. Kalau yang di mockup ini kan lengan panjang. Terus untuk bagian belakang seperti biasa kita raster ukuran A3 dengan panjangnya 42 sentian. Jadi nanti kita ngepresnya mungkin 2 kali. Kemudian di lengan kiri ini ada bendera Chili, di lengan kanan ada bendera Indonesia. Ini gua kasih kalau nggak salah 8 sentian deh untuk si bendera-benderanya. Yang BMW-nya juga 8 cm diameternya. Nah, kalau untuk yang Make Life Right ini sekitaran 10 cm. Kenapa gua kasih 10 cm? Karena dia lebih pendek tingginya ya. Bahkan setelah gua kasih 10 cm pun ini tingginya kalau nggak salah cuma 4 cm gitu. Jadi kalau untuk ukuran-ukuran seperti ini, kalau di tempat gua memang nggak ada defaultnya. Yang gua selalu jadi patokan adalah yang pertama permintaan dari customer. Kalau misalkan customernya nggak minta apa-apa, artinya misalkan Mas disesuaiin aja, ya udah kita akan sesuaiin aja dengan cara seperti yang tadi gua sebutin, menyesuaikan dengan ukuran kaos dan segala macamnya. Jadi kurang lebih desainnya seperti itu teman-teman. Oh ya, ini untuk model rasternya seperti ini. Nah, ini hasil rasternya bisa dilihat. Ada beberapa yang terraster, tapi ada yang enggak. Nah, ini gua kasih nama semi raster. Jadi buat teman-teman yang belum tahu dan pengen nyobain membuat semi raster ini menggunakan Photoshop ya, bisa menggunakan Photoshop CS6 atau 2024 atau yang lain juga harusnya bisa sih. Cuma kalau mau smooth, yang paling enak sih yang gua rasain tuh di CS6 ya. Jadi semi raster itu ada yang terraster, ada yang enggak. Nah, ini kenapa seperti itu? Karena biar warnanya nggak terlalu turun, identikal warnanya nggak terlalu turun secara keseluruhan. Karena selama ini kendala yang ada di proses half toning atau proses raster itu adalah kendala warna yang turun. Nah, dengan semi raster seperti ini, maka warna-warna primer seperti warna yang terang seperti ini nih, warna biru nih ya, tidak terlalu dibuat raster. Kemudian warna-warna yang terangnya lagi seperti silver ini tidak dibuat raster gitu ya. Jadi memang warna-warna identik atau warna highlightnya tidak terraster untuk biar warnanya nggak terkesan terlalu turun gitu ya. Sedangkan untuk warna-warna gradasi nih seperti gunung, area gunung seperti ini terraster, tapi ada beberapa highlight seperti salju ini enggak terraster gitu ya. Jadi itu kalian bisa atur sendiri. Nah, kalau kalian pengen mendapatkan pluginnya, plugin Photoshopnya, kalian bisa cek aja di kolom deskripsi atau di kolom komentar juga. Oke, langkah berikutnya adalah kita akan kasih powder ya. Jadi kita potong dulu ini hasil cetaknya. Hati-hati saat motongnya karena mesin masih bergerak, masih ngeprint. Nah, untuk cara lainnya ini bisa didiemin dulu sekitaran 2-5 menit. Tapi ini udah cukup lama didieminnya karena kan tadi pada saat dia selesai ngeprint dia ada waktu untuk mengering ya. Jadi gue pikir ini udah oke. Jadi tinggal langsung dikasih powder aja. Nah, powdernya seperti ini teman-teman.
di proses penepungan atau pemberian powder ya. Kita ayun-ayun sekitar 2-3 kali. Terus kita sentil-sentil, tujuannya biar powder yang menempel di luar desain dia turun ya, jadi nanti nggak nempel di kaos. Nah, terus untuk tahap berikutnya gue biasanya taruh aja di gantung seperti ini, karena biar nanti pada saat proses pengovenannya itu berbarengan dengan yang lain. Jadi biar lebih hemat listrik aja sih sebenarnya. Oke, lanjut ya, kita akan masih ngeprint lagi. Nah, karena sekarang kita udah ngeprint beberapa lembar, udah dapat sekitar 4 ditambah 1 yang tulisan, ada 5 lembar dan ini masih ngeprint. Kita akan mulai siapin ovennya ya teman-teman. Kita pasang dulu ovennya. Nah, ini kalau oven nggak dipakai, biasanya si ductingnya gue taruh seperti ini biar kalau ada sisa cairan bekas pembakaran itu nanti dia menetes ke dalam sini. Jadi nggak masuk ke dalam mesin, karena ini bisa bikin mesin kotor lah, kotor berkarat atau bahkan nanti ada malfunction, ada fungsi yang mungkin agak sedikit terganggu. Nah, ini kita udah nyalain ovennya, kita tunggu aja di suhu 165. Setelah itu baru kita proses pengovenan. Jadi secara garis besarnya itu pertama proses pengeprintan, kemudian di powder, digantung. Nggak harus digantung sih, bisa ditaruh atau langsung masuk ke oven gitu ya. Karena tadi gue melakukan proses penghematan, makanya nyalain ovennya nanti aja setelah si kumpulan print-printannya udah agak banyak gitu teman-teman. Oke, kita lanjut.
Oke, kita update dikit untuk proses pengeprinan. Untuk proses sablon DTF-nya udah selesai ya. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini yang untuk bagian belakang di semi raster. Dan ini perintilan lainnya seperti logo BMW untuk yang bagian depan. Terus ini untuk di lengan ada bendera Indonesia dan bendera Chili. Kemudian ini ada tulisan juga untuk di bagian depannya. Jadi setelah ini nanti akan tinggal di proses press aja. Mungkin untuk pengepresannya nanti dilakukan sama si Om Rapi ya. Mungkin agak sore. Oke, nanti kita lanjut di proses pengepresan dan kita lihat hasilnya seperti apa. Alhamdulillah teman-teman, singkat cerita udah selesai produksi kaosnya dan tadi dibantuin sama si Om Rapi. Jadi balik dari warung ke sini ke toko, ngebantuin ngepres. Kemudian setelah selesai ngepres dia balik lagi ke warung. Nanti insya Allah kalau ada waktu gua akan cerita tentang warung apa yang lagi gua jalanin bareng dengan istri. Ya doain aja pokoknya, mudah-mudahan lancar. Buat teman-teman juga yang sedang berusaha saat ini, mudah-mudahan dilancarkan. Jadi cukup sekian teman-teman, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara mengklik link yang ada di atas ini, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe dan nyalakan juga loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkreasi.